Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, anak-anak cerdas dan berprestasi. Kita berjumpa lagi. Bagaimana keadaan anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk selalu belajar dan juga mencari ilmu pengetahuan baru. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai materi kelas 4, tema 7 subtema 2, muatan IPA, yaitu tentang gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu, setelah belajar melalui video pembelajaran, siswa diharapkan mampu menganalisis gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai belajar. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, dan siapkan semua peralatannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah terbiasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Nah, coba sebutkan alat elektronik apa yang biasa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu alat elektronik yang paling sering kita gunakan adalah lampu. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu akan menyala. Gaya yang menyebabkan lampu dapat menyala adalah gaya listrik. Nah, apakah yang dimaksud dengan gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Ayo amati. Tutuplah pintu jendela dan gorden kamarmu. Kemudian, nyalakan lampu kamarmu. Amati, bagaimana keadaan kamarmu? Lalu, matikan lampu kamarmu. Amati, bagaimana keadaan kamarmu? Ayo berdiskusi. Setelah kalian melakukan percobaan menyalakan dan mematikan lampu kamar, nah, kita diskusikan bersama. Apa yang menyebabkan lampu kamar dapat menyala? Dan apa yang menyebabkan lampu kamar tidak menyala? Lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu akan menyala. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang mempunyai muatan listrik sejenis, yaitu positif dengan positif atau negatif dengan negatif, jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sementara itu, dua benda yang mempunyai muatan listrik yang berbeda jenis, yaitu positif dengan negatif, jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Berdasarkan alirannya, listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis yaitu listrik diam. Artinya, aliran listrik pada suatu benda tidak mengalir karena muatan negatif tidak bergerak dalam benda itu. Listrik statis bersifat hanya sementara. Contoh listrik statis antara lain, potongan kertas yang ditarik penggaris yang telah digosokkan pada rambut, dan rambut yang tertarik oleh balon. Yang kedua yaitu listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir atau dapat bergerak. Contoh listrik dinamis antara lain, yang pertama, lampu yang menyala jika saklar ditekan. Yang kedua, TV yang menyala karena adanya aliran listrik.
Yang ketiga, kipas angin dapat berputar karena adanya aliran listrik. Dan yang terakhir, mobil mainan dapat bergerak saat mendapat aliran listrik dari baterai dan lain-lain. Alat elektronik bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lainnya. Nah, berikut adalah contoh beberapa alat elektronik di sekitar kita beserta perubahan energinya. Perubahan bentuk energi listrik. Yang pertama, energi listrik dapat menjadi energi bunyi. Contohnya pada radio, bel listrik, televisi, telepon, dan lain-lain. Yang kedua, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin, blender, mixer, mesin cuci, dan lain-lain. Perubahan bentuk energi listrik selanjutnya adalah yang ketiga, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada setrika, kompor listrik, microwave, solder, dan lain-lain. Yang keempat, energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya. Contohnya pada lampu, senter, dan lain-lain. Alhamdulillah, usai sudah materi kita pada hari ini. Bagaimana? Cukup mudah bukan materinya? Nah, jangan lupa selalu belajar ya, dan juga semangat. Semangat belajar, semangat membaca, dan semangat mencari ilmu pengetahuan baru. Jangan lupa jika materi ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa bagi like, komen, dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.